Halo, selamat datang di channel EDT. Kembali lagi bersama saya Edi Siswanto. Kita akan melanjutkan tutorial CodeIgniternya. Kemarin kita sudah belajar tentang controller ya. Kita coba barang indeks. Ada juga barang tambah. Oke. Nah, sekarang video kali ini kita akan memasang template yang telah kita download sebelumnya, yaitu SPAdmin, ke dalam project kita. Jadi kita cek dulu di ini projectnya, pemesanan. Nah, kemarin kita sudah download template SPAdmin-nya ya, dan kita masukkan di folder template ini. Sekarang pertama kita copy dulu asetnya yang ada di ini disk. Kita copy CSS dan JS-nya. Ini kita klik kanan, copy. Kemudian kita copy ke dalam folder public. Di dalam folder public ini kita buat folder aset ya. Nah, di dalam folder public ini kita buat folder aset, kemudian kita paste di sini. Jadi di dalam folder aset. Oke. Nah, setelah itu kita coba pakai yang index.html ini. Ini scriptnya kita copy semua. Kita strla, strlc, kemudian kita paste ke dalam view barang, data barang. Ini yang function index tadi ya. Nah, sekarang kita paste di sini. Kita select all, kemudian strlv. Nah, kita paste semuanya di sini. Sekarang kalau kita coba buka public barangnya /public /barang. Nah, sudah masuk ya script SPAdmin-nya, tapi masih berantakan. Kalau kita ketik *lu, Ctrl U, nah ini sudah sesuai dengan yang kita copy tadi. Cuman ini asetnya masih belum ketemu. Ini ref CSS style. Nah, jadi kita perbaiki dulu ya. Sekarang kita buka lagi di data barang ini. Nah, sekarang di pemanggilan style.css ini kita tambahkan script. Nah, kemudian CSS sampai .css ini kita cut. Kita masuk ke dalam function base URL, ketik, kemudian tulis asset /paste.css style.css. Nah, jadi di sini ya mulainya setelah base URL, kemudian asset, setelah itu CSS dan style.css. Oke, kita simpan, kemudian kita coba lagi. Nah, sudah nampil ya. Jadi kalau kalian misalnya tidak ingin ada folder public di sini, kalian hanya ingin lebih simpel lagi linknya, kalian bisa menggunakan PHP Spark. Jadi sekarang CodeIgniter itu ada PHP Spark Serve. Ini yang terbaru, PHP Spark Serve. Jadi dijalankan di server. Nah, sekarang link kita berubah jadi http localhost 8080. Kita alt klik. Nah, ini sudah buka. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, tapi linknya jadi berubah seperti ini base URL-nya. Kemudian kalau kita ingin mengunjungi halaman barang, kita tinggal /barang. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke localhost /2 8080 ini aja ya. Jadi nggak pakai public. Kita lebih baik pakai PHP Spark Serve. Oke. Nah, sekarang kita kurangi dulu kontennya ya. Kita kurangi dulu kontennya. Untuk data tabel ini kita tidak menggunakan terlebih dahulu. Kita hapus. Kemudian menu kita biarkan dulu. Kemudian
layout set navnya kita biarkan. Kita ingin hapus data tabel yang banyak tadi. Nah, ini kita bisa hapus dari cut ini. Nah, kemudian kita hapus juga ini JavaScript-nya, kita hapus semua sampai data tabel juga kita hapus. Kita sisakan 1, 2, 3. Lalu ini yang JS ini juga mengarah ke sini ya, asset JS script. Nah, jadi kita pakai paste URL lagi. Cut. Nah, ini kita tambahkan asset slash simpan. Oke. Nah, sekarang sudah lebih sedikit. Kita refresh. Oke. Nah, sekarang kita akan memisahkan konten. Konten ini kita buatkan file sendiri. Kemudian selain konten, kita masukkan ke dalam file template. Nah, jadi yang termasuk template itu pastinya bagian sini, yang atas, kemudian menu sidebar-nya juga, dan footer. Nah, yang merupakan konten mulai dari dashboard sampai 2 kotak ini, 2 kotak grafik ini, tapi grafiknya nggak keluar. Oke, jadi langsung saja. Pertama, kita buat dulu, kita tutup dulu, tutup. Nah, pertama kita buat di view ini, di dalam folder view kita buat folder namanya underscore layout. Nah, kemudian kita buat file baru di dalam layout ini, kita beri nama template.php. Nah, oke. Lanjut. Nah, setelah itu di data barang tadi kita cari kontennya. Nah, jadi di sini nav ini kita tutup ya. Nav kita tutup. Nah, jadi konten itu dimulai dari sini. Mungkin kita bisa ambil main ya. Nah, jadi main sampai main ini untuk konten. Kemudian selain itu kita masukkan ke dalam folder, ke dalam file template. Jadi di atasnya main kita langsung cut, kemudian kita pindahkan di file template.php, kita paste di sini ya. Setelah itu kita beri komentar dulu di sini, tempat pemanggilan konten. Oke. Nah, setelah itu kita ambil lagi yang bawahnya, footer sampai HTML. Juga kita pindahkan di bawahnya. Paste. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita panggil kontennya. Cara panggilnya itu kita bisa pakai function view. View, kemudian nanti variabel view. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita modif yang ada di controllernya barang. Ini kontennya kita biarkan seperti ini. Kita hapus. Oke. Sekarang kita menuju ke controller barang. Nah, di function index ini sekarang kita tambahkan variabel baru, data, kemudian underscore view, variabel view ya, yang tadi. Kemudian kita kontennya, kita panggil kontennya. Kontennya ini sekarang jadi ini ya, barang, data barang. Cut, kemudian paste di sini. Nah, selanjutnya kita panggil echo view template-nya tadi. Jadi lokasinya di layout underscore layout slash template, kemudian koma data. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba di function index-nya. Refresh. Nah,
tetap hasilnya tetap. Nah, jadi sudah berhasil ya templating kita. Sedikit saya jelaskan lagi. Jadi pemanggilan terakhir itu kita panggil layout template. Ini HTML pembukanya sampai HTML penutupnya ada di template. Kemudian ketika di bagian konten ini kita manggil variabel underscore view. Nah, underscore view ini dari controller barang yang kita deklarasikan di sini, data underscore view. Kita ubah jadi barang data barang. Nah, jadi data view ini sebenarnya isinya itu tidak lain adalah data barang ini. Oke. Nah, jadi setelah kita rubah pemanggilan view-nya seperti itu, kita bisa menerapkan tampilan lain yang ada di tambah. Contohnya sekarang seperti ini ya. Nah, kita panggil tambah barang tambah save. Kemudian refresh dulu, kita pergi ke function tambah. Nah, jadi template-nya tetap, yang berubah hanya kontennya saja. Nah, jadi kita tidak perlu menulis menu ini berulang-ulang. Jadi kita hanya perlu mengubah satu kali, kemudian kita fokus ke dalam template-nya. Jadi gunanya sistem templating ini, kita tidak perlu menulis menu-menu yang setiap halamannya itu sama. Jadi kita hanya fokus ada pada bagian kontennya. Jadi ini di sini kan menu-menunya ini hanya ada pada template ini ya. Jadi ketika kita ubah, contoh saja ini start bootstrap ini kita ubah jadi admin pemesanan, save, kemudian refresh. Nah, di sini sudah admin pemesanan. Jadi kita pindah ke halaman tambah pun ini juga sudah berubah jadi admin pemesanan. Oke. Video kali ini cukup sekian, semoga jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.